Hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Karena saya percaya kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita boleh bermakna bagi kerajaan Allah, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat dulu Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Sudah dapat Bapak Ibu, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai itu adalah salah satu yang dinamakan setiap orang. Makna itu adalah salah satu yang dibutuhkan setiap orang. Kita juga hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah telah tebus kita ya dengan darah yang mahal. Maka tujuannya adalah supaya kita boleh berguna dan bermakna, bernilai bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara, saya percaya Bapak Ibu, kehidupan orang percaya, kehidupan kita di dunia ini, bisa saya gambarkan kita ini adalah sama seperti sebuah pensil Bapak Ibu. Kalau pensil itu hanya sekedar dipajangkan saja, maka dia tidak akan pernah berguna dan bermanfaat. Tetapi pensil itu bagaimana nilai yang ditentukan? Nilai pensil bernilai itu ditentukan ada di tangan siapa. Pensil itu berada di mana? Itulah yang menentukan nilai daripada pensil ini. Mungkin saudara, kalau pensil di tangan seorang petani, mungkin nilainya tidak seberapa. Atau mungkin di tangan seorang pedagang, nilainya tidak seberapa. Mungkin di pensil itu ada di tangan orang yang sedang sekolah, mungkin masih ada manfaatnya. Tapi kalau pensil itu ada di tangan presiden, maka nilai itu akan semakin tinggi. Padahal sebenarnya nilai pensil itu sama dengan yang kita pegang, dengan apa yang dipegang presiden. Mungkin kalau pensil yang diberikan kepada kita, presiden berikan kepada kita, mungkin kita sangat menghargai. Mungkin ditawar orang juga mahal, kita tidak akan jual, karena ini adalah bernilai bagiku. Oleh karena itu sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bermakna dan bernilai di hadapan Allah? Maka hidup kita itu ditentukan kita sedang berada di tangan siapa. Hidup kita di tangan siapa? Apakah hidup kita ditentukan di tangan kita sendiri? Oleh karena itu Tuhan mau kita hari ini supaya kita bisa bermanfaat bagi Tuhan, kita bernilai di hadapan Tuhan, kita berguna di hadapan Tuhan. Maka kita harus menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Biarlah hidup kita ini ada di tangan Tuhan, supaya kita bisa berharga. Itu maka dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Karena ketika kita ada di tangan Tuhan, maka disitulah nilai kita akan mempunyai makna yang besar. Kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu, ketika kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kita bernilai. Oleh karena itu saudara, pensil tidak akan pernah bermanfaat dan bernilai kalau tidak ada di tangan seorang yang memiliki pengetahuan. Mungkin di seorang pelukis. Kalau pensil itu di tangan seorang pelukis dunia, maka nilai pensil itu akan berharga, hasilnya itu akan berharga Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita ada di tangan Tuhan, maka kita akan berharga. Kehidupan kita akan berharga, baik dalam Tuhan maupun di dalam dunia ini. Oleh karena itu
kondisi kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Karena dikatakan di sana Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita ada di tangan Tuhan, kita berada di dalam Tuhan, maka kita bisa memiliki makna, kita berguna, kita berharga di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa bermanfaat bagi Tuhan. Kita tidak berguna bagi Tuhan. Kita tidak bernilai. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, hari-hari ini kita mau katakan, Tuhan, ini aku jadikan aku menjadi milik-Mu. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan di sana. Yohanes 14 ayat 12 kita akan lihat. Yohanes 14 ayat 12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia berkata, bahkan lebih daripada apa yang aku lakukan, kamu akan mampu melakukannya. Kita akan menjadi bermanfaat dan berguna bagi kerajaan Allah kalau kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka saya percaya perlindungan ada di dalam hidupnya, bahwa penyertaan Tuhan ada di dalamnya, bahwa berkat-berkat Allah ada bersama dengan dia, karena dia sedang berada di dalam tangan Tuhan. Kita melihat di Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Ini adalah orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami berkat-berkat Allah. Kita baca 1, 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang. Ini adalah berbicara bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Ketika tidak ada jalan, maka Tuhan akan buka jalan. Dikatakan di situ dia akan meratakan gunung-gunung. Ketika kau menghadapi masalah tantangan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan campur tangan untuk bisa menyelesaikan setiap persoalanmu dan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang menghalangi berkat-berkat Allah dalam hidupmu. Tuhan akan bukakan itu kepadamu kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, di ayat selanjutnya 3 dikatakan di sana, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, berkat-berkat Allah itu tersedia. Apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita timbul dalam pikiran kita, itu semua akan disediakan Tuhan ketika kita menaruh hidup kita di tangan oleh Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalami sukacita yang besar. Kita tidak akan kekurangan lagi Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah takut lagi, karena Allah akan membela kita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada lagunya dikatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, kita meletakkan hidup kita
Kalau saya bertanya Bapak Ibu, apakah saudara sudah bermanfaat bagi kerajaan Allah? Berapa nilai Anda? Kalau Anda menilai diri sendiri di dalam Tuhan, berapa nilai Anda yang Anda berikan? Karena kadang-kadang Bapak Ibu ada banyak orang bisa menilai orang lain, tapi menilai dirinya sendiri tidak mampu. Oleh karena itu, supaya kita memiliki nilai yang baik, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Letakkanlah masa depan kita kepada Allah, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Dia, maka Dia akan bertindak dan Dia akan menuntun setiap perjalanan hidup kita, dan Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita, memberikan keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik kita. Karena kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Itu yang pertama yang harus kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita mau berguna, bermanfaat, bernilai bagi kerajaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa menilai, bermanfaat, yang kedua kita harus siap menderita, siap menerima proses dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat emas itu Bapak Ibu, supaya dia semakin bernilai, maka dia harus dibakar. Ketika sudah dibakar, maka dia lihat kemurniannya, maka dia akan bernilai besar. Sama dengan kekristenan kita. Kalau kita mau bernilai, maka kita harus siap diproses, kita siap dibersihkan, kita siap dibentuk oleh Tuhan, supaya kita bisa berguna di dalam kerajaan Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pensil itu tidak akan pernah bernilai, walaupun di tangan seorang pelukis dunia, kalau dia tidak siap diproses. Karena pensil sebelum dipakai, maka dia harus mengalami pengeratan. Dia harus dikerat dan dia harus diruncingkan. Kalau pensil tidak mau dia dikerat dan diruncingkan, maka dia juga tidak akan tidak pernah berhasil dan tidak pernah berguna bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita sama seperti pensil. Kalau kita tidak siap dibantu, kita tidak siap dibersihkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa bermanfaat. Pengeratan itu berbicara untuk mengikis kedagingannya. Pensil itu kalau selama kedagingannya ada di situ, maka yang dia cari tidak dapatkan, karena Tuhan mencari isinya. Pensil yang kita pakai adalah isinya, bukan dagingnya. Karena isinya itulah yang Tuhan pakai. Dia runcingkan, dia runcingkan. Berapa kali pensil kita runcingkan Bapak Ibu? Berapa kali kita kerat dia Bapak Ibu? Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu. Kita pikir sekali menghadapi proses pengeratan sudah cukup. Saya katakan tidak cukup Bapak Ibu. Pensil tidak pernah cukup satu kali dikerat. Ketika dia mengalami ketumpulan, maka dia harus dikerat lagi, dikerat lagi. Saya percaya kalau pensil itu manusia, bukan berarti tidak sakit Bapak Ibu. Mungkin dia berkata, aku tidak bisa, sakit sekali, saya tidak mau. Tapi kalau untuk berguna bagi pemiliknya, maka tidak ada alasan tidak mau. Hidup kita sama di dalam Tuhan Bapak Ibu. Mungkin sekali sudah Tuhan bersihkan kita, Tuhan sudah bentuk kita, tapi kita zaman kita sudah mulai terlihat. Tapi karena lama-kelamaan dipakai, kita mulai tumpul kembali. Maka kita juga harus dikerat, harus dibentuk. Kedagingan kita harus disingkirkan supaya muncul aslinya Bapak Ibu. Dan itulah yang bisa dipergunakan. Makanya kadang-kadang orang kalau setiap dikhotbahkan, kok diulang-ulangi. Kenapa diulang-ulangi? Karena mulai tumpul Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau sudah dikerat dia itu mungkin tajam, tapi kalau sudah lama tidak dikerat lagi, tumpul lagi. Maka tugas pemiliknya harus dikerat lagi supaya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang gak mengerti bahkan itu. Mengapa bolak-balik itu? Mengapa bolak-balik disampaikan? Mengapa bolak-balik ditegur?
fiksi. Setiap kita mau dipakai, dia kerat lagi. Kita mau dipakai, kerat lagi. Saya percaya bukan enak. Kedagingan kita itu mau dipisahkan oleh Tuhan, supaya kita hidup muncul daripada apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saudara siap menderita apapun yang terjadi, kalau itu Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita, untuk kita bisa berguna, bermanfaat, bernilai di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Amin Bapak Ibu. Kita percayakan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau ingin berguna dan bermanfaat bagi kerajaan Allah, kita harus siap dibentuk. Tuhan mau membawakan kita ini seperti tanah liat Bapak Ibu. Dikatakan kita ini adalah tanah liat, pejunan, ya. Jadi Tuhan itu sedang membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin pada waktu pembentukan pertama dia sudah mulai mirip, mulai sama, tapi karena ada sesuatu yang membuat tidak seperti apa yang diharapkan, maka dia harus pecahkan lagi, dia bentuk lagi Bapak Ibu. Kehidupan kita tidak habis-habisnya kita mengalami proses Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki hari ini, karena standar kita bukan apa yang kita lihat, tapi standar kita adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan mau ingin kita menjadi sama seperti Dia. Dikatakan bahkan lebih daripada apa yang aku kerjakan, engkau harus bisa melakukannya. Rahasianya kita harus meletakkan hidup kita kepada Tuhan dan kita merelakan. Saya sudah pernah ilustrasikan ada sebuah bambu, bahwa pemilik bambu ini mempunyai cita-cita bahwa bambu ini harus berguna bagi banyak orang dan berguna bagi dia, bagi pemiliknya. Maka dia mulai tanam bambu ini, lalu dia pelihara, dia pupuk, dia bersihkan, lalu sudah mulai besar, karena sudah mulai cukup bisa dipakai untuk berguna bagi banyak orang. Maka dia berkata kepada bambu ini, kamu bambu, saya mau pakai berguna bagi banyak orang. Lalu bambu berkata, wah itu saya mau, itu memang keinginan saya mau berguna bagi banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Lalu bambunya berkata, boleh, lakukanlah apa yang kamu mau. Lalu pemilik bambu berkata, kalau engkau mau pakai berguna, maka yang pertama yang aku lakukan, kamu harus saya potong. Maka bambu berkata, waduh, sakitnya itu. Bagaimana bisa saya? Mana bisa lagi saya bermanfaat kalau saya sudah dipotong? Lalu pemiliknya berkata, itu rencana saya kalau kamu mau berguna bagi banyak orang dan bagi saya, kamu harus saya potong. Oleh karena itu bambu berkata, bolehlah, terserah kamulah. Lalu dia potong. Saudara bukan gak sakit dia potong. Lalu setelah dia potong, dia berkata lagi, bambu saya tidak cukup hanya dengan potong. Karena kalau kamu mau berguna bagi banyak orang, maka saya akan bersihkan. Maka ranting-ranting akan saya patahkan dan saya buang. Waduh sakit, dia katakan bambu. Tapi kalau memang kamu mau berguna, itu yang saya lakukan, kata pemiliknya. Baiklah, lakukan saja yang kau mau. Maka dibersihkan, dia potong semuanya, ranting-rantingnya. Lalu setelah itu maka dia berkata lagi, pemiliknya berkata, bambu, aku mau pakai kamu lebih berguna lagi. Tapi ada lagi syaratnya, kamu harus kepotong-potong. Saudara, dia pikir sakit sekali. Proses membentukkan untuk menjadi berguna, bermanfaat bagi orang lain, begitu banyak proses yang harus dilalui bambu. Sudah ditebang, lalu dibersihkan, lalu dipotong-potong, lalu dikatakan bahwa ada di sana, dikatakan bahwa lubang yang menghalangi yang satu dengan yang lain itu harus dirobohkan. Yang membuat pembatas antara bambu satu dengan yang lain itu harus dilubangi. Tapi karena bambu punya keinginan ingin bermanfaat bagi orang lain, maka dia serahkan kepada pemiliknya. Dia berkata, aku serahkan hidupku kepadamu, jadilah seturut kehendakmu. Maka pemilik bambu yang angkat bambu, dia lubangi, dia bersihkan, lalu dia bawa ke ladang. Lalu ditaruhlah dia mengalirkan air ke sawah-sawah yang ada di ladang, yang memberikan kehidupan bagi tanaman
sehingga tanaman itu bisa berhasil dan bermanfaat banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu proses kita berguna di hadapan Tuhan. Kita tidak cukup berhenti dengan hanya satu, oh saya tidak berbohong lagi, saya tidak menipu lagi, saya tidak berdusta, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak melakukan ini. Proses yang Tuhan inginkan kita tidak cukup hanya sampai di situ, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita harus mempunyai kesempurnaan supaya engkau mengerti kesempurnaan. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai mengizinkan Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami sakit, mengalami hal-hal yang tidak baik, karena Tuhan memang sedang membentuk kita. Saudara tahu Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan membuat kita jengkel Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kita harus buang dari kehidupan kita. Saya sering katakan, kalau engkau orang sombong, maka engkau akan hidup, akan berhadapan dengan orang yang sombong, supaya engkau menjadi rendah hati. Bukan untuk apa-apa, karena Tuhan memang sedang membentuk kita. Tuhan sengaja Dia berikan apa yang kita tidak inginkan, supaya kita semakin tabah, semakin kuat, dan semakin sabar menghadapi setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, melalui daripada kesulitan proses yang kita hadapi, kita akan kembali kepada kehidupan yang sempurna, kepada kehidupan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup lagi seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak mencari kesenangan diri kita sendiri lagi, tapi kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mazmur 119 dikatakan di sana ayat 67 sampai dengan 71. Mazmur 119 kita baca bersama-sama ayat 67 sampai dengan 71. 1, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ini dulu. Ini saudara, ini pengakuan para pemazmur Bapak Ibu. Ternyata dulu pada waktu mereka tidak mengalami proses, mereka tidak mengalami penindasan, mereka tidak mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan. Dikatakan mereka itu menyimpang dari Tuhan karena mereka sedang mencari kehendak sendiri, mencari kesenangan sendiri. Tapi ketika mereka Tuhan izinkan ada proses penindasan terjadi, maka dikatakan di situ, sekarang aku berpegang kepada janjimu. Kadang-kadang kita pikir penindasan, penderitaan yang Tuhan izinkan itu, kita pikir bahwa Tuhan tidak suka. Bukan. Tapi Tuhan ingin memperkenalkan janjinya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan di sana, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Menjadi kesukaan mereka itu adalah menjadi ketetapan Tuhan, karena mereka sedang mengalami penindasan dan penderitaan. Tuhan ubahkan. Selanjutnya dikatakan di sana, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang tinta-tintamu. Sekalipun banyak orang mencemooh dia, sekalipun banyak orang menggosip dia, sekalipun banyak orang memfitnah dia melakukan hal-hal yang baik, tapi dikatakan di situ, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan berpegang kepada tinta-tintamu. Kadang-kadang kalau kita mau mengikut Tuhan dengan benar, ada banyak perkataan yang kita dengar yang bisa membuat kita tidak mau melakukannya.
Selanjutnya dikatakan di sana Bapak Ibu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku mengenal Engkau, supaya aku belajar segala ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang banyak orang kalau tidak mengalami masalah, dia biasa-biasa saja. Kadang-kadang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan gereja. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan izinkan penderitaan, ada masalah, baru dia mulai meratap dan menangis kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai itu terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu. Sebelum itu terjadi, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti pemazmur, dalam hidupnya biasa-biasa saja. Wah, dia pikir, wah, tidak apa-apa, dia pikirkan seperti itu. Tapi saudara yang dikasihi Yesus, mari kita mulai belajar hari ini. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita tetap percayakan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita sudah percayakan, Tuhan yang akan menjamin masa depan kita Bapak Ibu. Yesaya 45 dikatakan di sana, Yesaya 46 dikatakan, Yesaya 46 ayat 4. Ini adalah janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, Yesaya 46 ayat 4. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, tidak ada yang perlu kita ragukan kepada Tuhan kalau kita sudah mempercayakan seluruh hidup kita. Sekalipun penderitaan datang, proses yang Tuhan izinkan, Tuhan katakan bahwa Dia akan tetap menanggung kita, Dia akan menggendong kita sampai memutih rambut kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan hidup seperti yang Tuhan mau. Jadikan kehendak Tuhan hidupmu, supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, untuk pasti kehendakmu akan sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap tanganku, memuliakan namamu. Kalau kita sudah berguna, maka dikatakan hidup kita akan bermanfaat bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Kalau kita sudah siap menerima segala proses yang Tuhan jadikan dalam hidup kita, kita menjadi berharga, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, kita akan menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Kalau kita mau menjadi berguna dan bermanfaat, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang akan melihat hidup kita, wah, ini memang betul-betul anak Tuhan, hamba Tuhan. Anda menjadi inspirasi di tempat dimanapun Anda berada. Orang akan selalu memandang sana, lihat siapa itu,
hidupnya seperti ini, orang akan selalu menjadi teladan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, jadilah berkat di mana kita berada. Jadilah berkat dalam tindakan perbuatan kita di mana kita berada. Karena setiap langkah-langkah kehidupan kita supaya menjadi berkat, biarlah semua itu boleh memuliakan nama Tuhan. Jangan membuat orang menjadi tidak tertarik dengan Tuhan karena kelakuan hidup kita. Tapi kita harus menjadi panutan. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Itulah orang-orang yang berguna dalam tindakan kita setiap hari. Dalam perkataan kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Suami-suami harus menjadi berkat dalam rumah tangga. Istri-istri juga harus menjadi berkat dalam rumah tangga. Itulah orang-orang yang memiliki hidup yang bermakna, yang berguna bagi kerajaan Allah dan bagi sesamanya. Mari kita belajar lewat perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan terlalu banyak melemahkan, jangan terlalu banyak melihat kelemahan orang lain, tapi lihatlah sisi baiknya. Kalau engkau benar-benar ada di dalam Tuhan, maka saya percaya yang kamu lihat bukan kelemahannya, tapi kebaikannya. Karena kasih menutupi banyak kekurangan. Kasih itu ada dalam hidup kita. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak akan lihat kekurangan orang lain, karena kekurangan selalu ada dalam diri kita. Tapi kita belajar menyingkirkan itu, karena kekurangan selalu membatasi kita dengan orang lain. Tapi lihatlah sisi baik seseorang, supaya engkau mengasihi dia dan engkau menerima. Lihat perkataan kita. Kadang-kadang memang kita sudah melihat kebenarannya tidak baik, tapi Anda tidak perlu mengatakan yang tidak baik itu. Katakan saja yang baiknya. Ada ilustrasi seorang panglima ketika sedang mereka menghadapi peperangan. Ternyata musuh mereka lebih banyak dari mereka, hampir berbanding 1:10. Maka pada waktu itu mereka sudah mulai ketakutan. Dan saya percaya panglima ini juga mengalami ketakutan, kecemasan, karena menurut kacamatanya dia akan bisa mengalahkan itu. Tapi karena didorong, dia tahu mempergunakan perkataannya yang untuk memberi kekuatan, memberikan semangat. Dia berkata kepada pasukannya, walaupun mereka banyak, kita sedikit, kita pasti menang. Tuhan berkata kepadaku, kita akan mengalami kemenangan dari mereka. Ketika dia dengar seperti itu, mereka bangkit. Oh, mari kita bangkit, kita lawan. Siap semuanya, kita pasti menang. Saudara, ketika berperang, apa yang terjadi? Mereka memang mengalami kemenangan. Setelah selesai mengalami kemenangan, dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa kita tidak mampu melakukan, karena saya sudah melihat semuanya sudah mulai ketakutan. Sebenarnya tidak ada Tuhan katakan kepada saya, tapi untuk kita meraih kemenangan, kita akan bangkit, karena kita pasti menang. Saudara, mari lewat perkataan kita memberikan semangat, dorongan kepada orang lain. Jangan melemahkan Bapak Ibu. Kita harus menjadi berkat dalam perbuatan, dalam perkataan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Di lingkungan kita menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Kalau kita menjadi bermakna bagi kerajaan Allah, jangan sampai orang berkata, itu gereja GBI, oh begitu rupanya ya. Atau aku datang ke sana kalau hidupnya seperti itu juga. Saudara, Anda bukan menjadi berkat bagi Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Jangan hidup kita terkenal oleh karena ketidakbaikan kita. Kadang-kadang orang Batak itu banyak terkenal. Yang pertama, wah karena dia preman, dia terkenal. Ada orang terkenal lagi karena dia pencuri, pembunuh, dan
Bila kita dikenal orang karena perbuatan kita menjadi berkat bagi mereka. Saudara yang dikasihi, pingsel itu ketika dimanfaatkan, pingsel selalu meninggalkan goresan Bapak Ibu. Sekalipun pingsel sudah hilang habis lenyap, tapi goresannya masih ada. Hidup kita seperti itu. Bila kita meninggalkan warisan yang boleh memberkati orang lain, boleh dinikmati orang lain, lewat tingkah laku kita, lewat segala sesuatu yang kita perbuat, boleh dikenang setiap orang sepanjang masa Bapak Ibu.